Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furasobi Channel. Pada episode kali ini melanjutkan video yang magnum ya. Saya akan rakit Rodeo Sonic dari Daxing berikut ini. Nah, ini akan saya buka dulu untuk plastiknya. Kita akan segera lihat untuk detail dari kemasannya guys. Nah, jadi ini Rodeo Sonic ya. Ini KW dari Rodeo Sonic original dari Tamiya. Dan di sini tentu saja ini double shaft dan kita mendapatkan MSL chassis. Jadi MS chassis itu yang biasa, sedangkan MSL adalah versi lightnya. Dan ini dia, ini kit dari Daxing ya. Kalau kalian lihat ini Daxing cukup niat untuk kemasannya. Dia di bagian depannya ada spot UV-nya untuk bagian yang mengkilap ini, dan bagian lainnya dia di doff guys. Jadi cukup oke kalau untuk dari segi kemasan ya. Nah, kita akan langsung aja kita buka ya kemasannya. Kita lihat yang pertama kita dapatkan di sini adalah bodinya. Jadi bodinya seperti ini, tidak ada yang spesial sebenarnya sih, hanya replika kit Mini 4WD seperti pada umumnya. Hanya saja memang untuk Daxing ini pengerjaan cetakannya dia cukup rapi guys. Nah, kita lihat dari sini secara lebih dekat ya. Ini bodinya oke banget, tidak ada defect sama sekali dan cetakannya bagus banget. Jadi untuk body saya beri nilai plus di sini. Kita akan coba lepasin dulu nih dari runnernya ya, nanti untuk siap kita pasangkan di kitnya. Nah, berikutnya ada rollernya. Untuk rollernya juga tergolong sepertinya lebih kokoh ya. Kalau kita lihat di sini roller MS kan biasanya gampang bengkok untuk bagian depannya. Tapi nggak tahu, kita lihat nanti saat tes run ya. Nah, ini dia untuk wheel setnya juga cukup rapi dengan cetakan yang oke dan warnanya pun bagus dia guys. Kalau gitu kita langsung aja lihat untuk chassisnya. Jadi ini bagian gearboxnya ya. Kita akan lihat di sini untuk gearboxnya seperti pada chassis MS pada umumnya, sama seperti ini, dan bagian lainnya dari chassisnya juga seperti ini. Nah, ini nggak tahu deh kekuatannya gimana ya. Nah, ini untuk berikutnya ada N02 dan T01 atau nose dan tail unitnya. Nah, kalian udah lihat dong untuk video sebelumnya yang magnum ya, apa yang terjadi pada bagian chassisnya. Tapi nanti kita akan coba lihat untuk nose dan tailnya di test run apakah kokoh atau tidak. Baik, berikutnya ada bagian center unitnya. Nah, center unitnya seperti ini dengan switch on off yang khas dari MSL ya. Jadi lebih lebar dia, dan ini terlihat mengkilap seperti ini guys. Nah, untuk bannya kita dapat ban soft. Lalu berikutnya kita lihat untuk perintilan kecilnya ya. Ada grease di sini berwarna kemasan tube kuning. Lalu ada juga di sini terminalnya. Ada gear ratio dengan rasio 3,5:1 ya, atau super speed gear. Lalu ada perintilan lain seperti pinion, washer, baut, dan sebagainya. Lalu ada as 60 mm, dan yang terakhir adalah mesinnya. Kita mendapatkan mesin dengan tutup hitam seperti ini. Baiklah, kita lihat untuk manual instructionnya sekarang ya. Jadi manual instructionnya cukup jelas juga, tidak terjadi kesalahan cetak ya. Biasanya kalau kit KW kan bagian petunjuk pemasangan stiker ataupun bagian detailingnya itu bisa aja kit lain. Jadi bukan kit yang ada pada kemasannya guys. Tapi ini cukup presisi untuk semua informasinya. Dan kita lihat sekarang untuk stikernya. Jadi stikernya kalau Daxing ini memang dia bagus guys. Jadi tidak meleset untuk cetakannya, dan juga untuk kualitas kertasnya pun cukup tebal. Baiklah, kalau gitu kita akan langsung aja, kita akan rakit kitnya ya. Kita mulai dengan melepaskan semua bagian dari runnernya, dan kita akan mulai merakit. Kita akan kembali untuk melihat bagian kitnya setelah selesai kita rakit. I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. Oke, jangan lupa ya pada bagian pemasangan rodanya, kalian pastikan gunakan wheel mounting tool berikut ini, karena ini membantu kalian memasangkan roda dengan lebih presisi guys. Jadi tidak geol-geol saat memasangkan rodanya. Terutama kalau kalian menekan dengan menggunakan jempol ya. Karena biasanya kit KW itu untuk lubang dari velgnya itu keras banget, sehingga harus ekstra untuk menekannya. Jadi kita masukkan manual dulu menggunakan jari, untuk ujung-ujungnya baru kita tekan menggunakan wheel mounting tool. Nah, kalau kalian berminat, kalian cek aja di deskripsi, ada link untuk pembelian wheel mounting tool guys. Nah, kita lanjutkan untuk proses pemasangannya dengan memasangkan gear setnya dan juga terminalnya. Nah, akan tapi di sini ada yang aneh guys. Rupanya terminalnya ada yang hilang. Jadi ada 3 pieces tok ya. Harusnya 4 kan, dan ini kita lihat lagi replaynya untuk di bagian awal tadi saat unboxing, dan rupanya betul kurang 1 bagian. Jadi ini baru saya temui di kit Daxing ya, karena dia biasanya lengkap. Nah, ini ya udah kita ambil aja dari terminal yang saya punya, dan kita pasangkan seperti ini, seperti pemasangan normal. Baik, setelah ini kita akan selesaikan dan kita coba pasangkan baterai untuk kita coba nyalakan. Oke, sekarang akan kita switch on ya. Kita akan lihat bagaimana performa transmisinya. I like it with you. I like it with
Kalau dari transmisinya kedengeran kenceng banget mesinnya ya. Jadi seperti yang versi Magnum kalian sudah lihat. Dan kita akan coba sekarang lepaskan baterainya. Dan yap, seperti yang sudah saya duga, ini dia patah guys. Jadi untuk bagian pendorong dari baterainya ini patah. Begitu juga untuk sisi yang kiri. Dan ini saya menggunakan kekuatan wajar aja ya. Seperti kalau kita ngelepas baterai dari kit MSL. Di Tamiya sih nggak bakal patah guys, yang original ya. Dan ini di sini kalian bisa lihat langsung patah. Nah ini saya nggak tahu deh untuk bagian bumper depan, nose atau bagian belakang ya, atau tailnya ini apakah kuat atau tidak saat kita lakukan test run. Dikarenakan untuk mesinnya ini memang kedengarannya kenceng banget guys. Nah saya khawatir sekali turun dengan mesin bawaan maka dia akan seketika hancur lebur saat lompat ataupun saat kelontang di tikungan. Tapi ya udah, kita selesaikan dulu. Dan ini untuk bodinya sudah saya lakukan detailing seperti yang Magnum ya. Untuk bagian silvernya sudah saya cat menggunakan enamel Tamiya. Dan untuk bagian hitam di bawah sayapnya juga, dan stikernya seperti ini. Untuk yang Sonic ini agak meleset untuk stiker yang kanan. Ini nggak tahu saya masangnya gimana atau memang dari sononya. Tapi dia karena permukaan dari bodinya melengkung maka dia agak sedikit bisa bergeser mengikuti kontur melengkung dari bodinya. Tapi overall sih kelihatan cukup kece ya ini kit ya. Nah kita akan coba lihat di bawah sinar matahari seperti ini kitnya. Ini bodinya keren juga dibandingkan dengan yang Magnum. Nah kalau kalian suka yang Magnum atau yang Sonic ini guys, nah pastikan kalian komen di bawah ya. Dan jangan lupa kalau kalian berminat dan masih ingin beli kedua kit baik Magnum dan juga yang Sonic ini, pastikan kalian cek link di deskripsi untuk langsung ke lapaknya. Jadi jangan tunggu lagi, langsung aja cek. Dan pastikan kalian juga subscribe ya, karena nanti kita akan lihat nih kedua kit kita adu di lintasan balap 3 jalur. Pakai mesin Mabuchi atau SMC dulu, baru nanti di akhir kita akan coba kita pasangkan dengan mesin bawaannya. Kira-kira bagaimana? Nah penasaran kan? So jangan lupa pastikan aktifkan notifikasi juga. Dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you guys!